Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibtigha al-mardatillahi rahmatil fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Sallallahu alaihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fi darin amin. Min alamati mautil qalbi qalbil muridi adamul huzni ala ma fataka minal muwafiqati awit ta'ati wa tarkun nadami ala ma fa'altahu min wujudiz zallati ay minaz zallati allati tujadu minka min alamati mautil qalbi iku setengah saking piro-piro tondone matine ati. Atine sapa? Ai qalbil muridi, atine murid. Murid niku sinten? Murid adalah orang yang menghendaki untuk usul kepada Allah. Orang yang menghendaki untuk mendapatkan ridho Allah. Orang yang menghendaki untuk bisa masuk pada hadrah ilahiyah. Di antara tanda-tanda matinya hati seperti itu adalah adamul huzni, utawi ora onone rasa susah. Atas apa? Adamul huzni ala ma fataka. Ing atase perkara fatakang pot, ora pot lepas bukan pot bunga ya. Ala ma fataka ing atase perkara perbuatan fata kang lepas apa maka ing sira bayane ma minal muwafiqati saking pira perkara kang sesuai apa itu awit taati utawa ayat tegese perbuatan-perbuatan ketaatan kepada Allah. Jadi di antara tandanya hati murid, hati yang mati itu apa? Adalah tidak ada rasa susah, nggak ada kesedihan ketika tidak melakukan ketaatan kepada Allah. Jadi kalau ada melakukan perbuatan ketaatan tidak melakukan, tidak merasa sedih, ya itu tanda bahwa hatinya mati. Begitu juga watarkun nadami, dan ora-onone ninggalke penyesalan alama ing atase perkara faal takang nglakoni surahu ing ma bayane mamin wujudi zalati saking pira-pira perkara apa ketergelinciran perbuatan yang salah, perbuatan yang tidak benar. Ai minaz zallati saking ketergelinciran perbuatan-perbuatan yang salah allati yazallat tujadu kang ditemukan apa allati mingka saking sira. Jadi dia enggak merasa menyesal ya, ketika melakukan perbuatan-perbuatan salah gitu ya. Jadi ketika perbuatan salah dia lakukan, dia nggak menyesal. Ya. Apalagi kalau melakukan perbuatan salah, kemudian diingatkan, malah nesu, malah marah. Nah ini, jadi apa namanya, tambah nemen ini. Kalau matine atine tambah nemen itu. Jadi, oleh karena itu kita introspeksi diri. Apakah ketika kita tidak melakukan ketaatan itu ada kesedihan tidak? Ada kesempatan melakukan ketaatan kemudian tidak melakukan, itu ada rasa sedih tidak? Ketika melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang itu merasa menyesal tidak? Nah, kalau tidak, hati-hati. Gitu. Hati-hati. Coba kita bandingkan dengan berikutnya. Wa alamatu hayatihi bil anwar al-ilahiyah. Wa illam tudrikha li ghiladhi khijabika huznuka ala ma fataka minat ta'at wa nadamuka ala ma fa'alta minaz zallat fatafrah bisuduril a'mal minka farhan syadidan wa tatam ala suduril mukhalifat. Jadi
wa alamatu hayatihi utawi tandane uripe ati. Uripe bil anwari sebab adanya cahaya-cahaya al-ilahiyat kang bangsa kepangeranan. Ada cahaya ilahiyah. Wa illam tudrikha senajan orang nemu sirah ing an alwar al-ilahiyah. Kenapa nggak bisa menemukan, nggak merasakan lighiladi hijabika krono kandele tutupmu, satirmu, penghalangmu. Itu. Meskipun tidak merasakan itu. Nah, tandanya apa? Adalah huznuka, yaitu rasa sedihmu alama ing atase ninggalke perkara fatakang lepas apa maka ing sira minat taati bayane masang ketaatan. Wa nadamu kalan rasa sedih apa penyesalanmu alama ing atase perkara fa'al kakang lakoni sira bayane maminazallati saking pira-pira perkara kang salah, ketergelinciran perbuatan yang tidak benar. Kalau sudah begitu fatafrahu monggo jadi seneng sira bisuduril a'mali kelawan lahire melakukan perbuatan-perbuatan mingka saking sira. Amal soleh dilakukan kemudian merasa senang farahan kelawan rasa seneng syadidan kang banget. Wa tamulan merasa sedih. Ala suduril mukhalifati ngatasé lahirnya perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai. Wadartamu merasa sedih gitu ya. Kalau ada melakukan perbuatan-perbuatan yang berbeda dengan aturan syariat. Wadzalika utawi mengkono kang tinutur apa? Itu alamatu khayati itu dalilun merupakan dalil tanda-tanda ala annaka ing atase sak temene sira iku min ahlil iradah dari orang-orang yang menghendaki ridho Allah itu al-mahbubina kang den senengi lillahi kedue Allah fajid monggo bersungguh-sungguhlah ya teman-teman anosiro fil fisairi dalam temandang perbuatan-perbuatan yang positif wala taksalan ojo males-malesan siro. Jadi tanda alamatnya bahwa hatinya itu hidup itu dia masih bisa merasa sedih kalau tidak melakukan ketaatan. Dia masih bisa merasa menyesal ketika melakukan perbuatan-perbuatan yang salah. Dia masih bisa merasakan itu karena adanya apa? Adanya cahaya ilahiyah. Ya, adanya cahaya ilahiyah. Adanya nur ilahi. Ya. Di situ adanya nilai-nilai Asmaul Husna. Masih adanya spiritual capital. Masih ada. Meskipun tidak menemukan, ya, tidak merasakan, tetapi itu bersitannya masih ada. Kenapa tidak menemukan? Karena saking tebelnya hijab, saking tebelnya penghalang, saking tebelnya belenggu hati, ya, saking tebelnya penutupnya. Oleh karena itu, kita ini sebenarnya kan luar biasa dahsyat. Sudah dikasih potensi spiritualitas yang tinggi, dikasih spiritual capital, dikasih ada cahaya ilahiyah, dikasih adanya nilai percikan nilai-nilai Asmaul Husna. Nah inilah maka perlunya menghilangkan hijab, perlunya tazkiyatun nafs, perlunya raf'ul hijab, perlunya tanwirul qulub, perlunya zero mind proses. Nah ini. Jadi bagaimana kita terus melakukan proses penjernihan hati itu. Kita jernihkan hati kita, jernihkan pikiran kita. Agar cahaya-cahaya ilahiyah, agar percikan nilai-nilai Asmaul Husna itu senantiasa terus memancar dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang tercerminkan lewat perasaan kita, lewat pikiran kita, lewat
lewat lisan kita, lewat perbuatan kita, dan semuanya yang ada pada seluruh anggota badan kita akan sesuai dengan percikan nilai-nilai Asmaul Husna. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ketika katakan tadi, ketika hati itu merasakan gitu, ada sedih ketika tidak melakukan ketaatan, ketika menyesal melakukan perbuatan yang dosa, maka dia akan merasa senang. Merasa senang ketika melakukan perbuatan-perbuatan yang positif. Dia akan merasa happy, merasa bahagia itu ketika melakukan perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah. Perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan syariat Allah. Dia akan merasa senang ketika masih terus senantiasa on the track. Dia akan senantiasa ada pada inline. Dia akan online, dia akan merasa senang. Tetapi ketika dia offline, ketika dia sudah keluar dari jalur, ya, dia akan merasa sedih. Ya, dia akan merasa sedih. Gitu. Dia akan merasa menyesal. Nah, ini tanda-tandanya. Kalau sudah seperti itu, berarti tandanya bahwa kita, ya, tanda-tandanya, itu tanda-tandanya, ngalamat-ngalamat itu, bahwa kita ini masih termasuk orang yang menghendaki untuk mendapatkan ridho Allah. Dan kita masih dicintai oleh Allah. Ya. Maka kita mesti bersungguh-sungguh, berusaha keras. Itu. Bersungguh-sungguh agar kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang positif. Jangan sampai malas-malasan. Nah, sumber pertamanya apa? Adalah zero mind process. Potensi yang dahsyat luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada kita, ya, berupa adanya pancaran cahaya ilahiyah, adanya pancaran percikan nilai-nilai Asmaul Husna, adanya spiritual capital yang sudah Allah berikan itu. Jangan sampai kita belenggu sendiri, jangan sampai kita tutupi sendiri, jangan sampai kita halangi sendiri, sehingga potensi dahsyat itu tidak berkutik. Nah, maka ini harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh agar kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini masih ada waktu, baru kira-kira 13 menit ya. Kita teruskan. La ya'zum adzambu 'indaka 'azamatan tasudduka an husni dhanni billahi bi antuki'aka fil ya'si wal kunuti fahadhi 'azmatun madhmumatun qadihatun fil iman, bahkan wahia syarrun 'alaika min dunubika. La ya'zum, ojo jadi rasa gede apa adzam budoso indaka kang ana ing dalem sanding sira, adzamatan kelawan perasaan sangat besar, tasuddu kang iso ngalang-alangi dzanni sanging husnudzon billahi kelawan Allah. Jadi betapapun dosa kita lakukan, berapapun dosa yang kita lakukan, jangan sampai itu menyebabkan kita kemudian tidak husnudzon kepada Allah. Jadi meskipun orang itu perbuatannya dosa nggak terhitung lah gitu misalnya, sangat besar dosanya, ya, sangat banyak perbuatan-perbuatan yang sudah dia langgar, tapi itu jangan sampai menjadikan tidak lagi husnudzon kepada Allah. Apa? Yaitu bi antuki'a kelawan ayat yen toni baaki ba'adzumah ka ing sira fil ya'si ing dalam putus asa, lepas buat wal kunuti dan tidak punya harapan. Jadi jangan sampai perbuatan dosa yang kemudian dirasakan itu besar kemudian menjadikan kita putus asa, putus harapan atas rahmat Allah.
Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Karena apa? Ini fahadihi monggo utawi iki azumah seperti ini itu azumatun perasaan besar mazmumatun kang tercela. Kodikatun kang iso mencederai, menodai, nyacat fil imani ing dalam iman. Jadi perasaan begitu itu, merasa dosanya besar, kemudian dia merasa tidak lagi punya harapan kepada Allah, kemudian dia sudah putus asa atas kasih sayangnya Allah, dia putus asa atas pertolongannya Allah, dia nggak punya harapan lagi kepada Allah. Ya, itu adalah perasaan punya dosa yang sangat banyak seperti itu adalah perasaan yang tercela. Itu akan mencederai iman. Ya. Bahkan waya utawi azamah iku syarrun luhi Allah alaika ing ngatasira min dunibika ketimbang dibanding sanging pira-pira dosa sira. Jadi perasaan yang seperti itu, punya dosa banyak kemudian putus asa kepada Allah, itu justru lebih jelek dibanding dari dosa-dosanya sendiri. Hati-hati, nggak boleh berputus asa kepada Allah. Ya. Jadi la tayasu mir rauhillah, nggak boleh. Ya. Nah, kenapa ada orang kan kok kemudian dia merasa nggak punya harapan kepada Allah? Kenapa? Wasababuha utawi sebabe madarasa aldonah begitu adalah jahluka. Itu sebab bodohmu sendiri. Bodoh dari apa? Bisifati maulaka lawan pira-pira sifate bendoro sira. Wa wuqufuka lan oleh menibake sira mandekmu sira gantungke sira waqaf an nafsika sertane nafsumu. Nah ini. Jadi kalau ada orang yang merasa berdosa, kemudian dia putus asa kepada Allah, itu jelek banget. Nah, sebabnya kenapa kok sampai ada orang kok putus asa kepada Allah? Ya. Sebabnya apa? Itu karena dia tidak faham terhadap sifat-sifatnya Allah. Nah, bagi panjenengan semua yang sudah biasa berasmaul husna, sudah biasa menghafalkan asmaul husna, sudah biasa melantunkan asmaul husna, sudah biasa mempelajari kandungan nilai asmaul husna, tentu tidak mungkin punya rasa putus asa kepada Allah. Tidak mungkin. Ya, karena panjenengan tahu persis Allah yang Ar-Rahman, Allah yang Ar-Rahim, Allah yang Ghafur, Allah yang Ghaffar, Allah yang Al-Afu, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, kalau sampai ada orang kok putus asa kepada rahmat Allah, dia nggak punya harapan atas kasih sayang Allah, dia sudah nggak punya harapan kepada Allah, berarti dia tidak memahami sifat-sifatnya Allah. Nah, beruntunglah panjenengan semua yang sudah biasa dengan Asmaul Husna. Masih ada waktu? Oke, kita teruskan. Selain itu, selain karena tidak memahami nilai-nilai sifat-sifatnya Allah, nggak memahami Asmaul Husna, dia bersandar gantung kepada pada nafsunya sendiri, sakarpe dhewe gitu. Nah, maka sebenarnya kalau kita lihat tadi pembahasan ini gitu, mulai dari tanda hati yang mati, maka ketika panjenengan tadi saya bilang melakukan tazkiyatun nafas, melakukan tanwirul qulub, melakukan raf'ul hijab, melakukan raf'ul mani'at, melakukan takhalli gitu, dan melakukan zero mind process gitu, maka di situ tidak ada hati itu mati. Ya, memang
antara jundul kolbi dan jundul nafsi memang tidak pernah berhenti berperang. Ya. Nggak pernah berperang, nggak pernah berhenti dari peperangan itu. Kalau jundul kolbi merupakan berupa nur ilahi, gitu, sedang dikalahkan oleh zulmatun nafsi yang merupakan jundul nafsi, dia akan minggir sebentar. Begitu juga ketika hawa nafsu itu dikalahkan, dia akan minggir sebentar tapi melakukan perencanaan untuk membalas itu. Nah, oleh karena itu kita harus senantiasa hidupkan hati kita. Hidupkan hati kita. Hilangkan penghalang itu. Hilangkan penutup itu. Nah, kalau sudah begitu, jangan sampai kalau ada tergelincirnya, jangan sampai kita kemudian punya rasa putus asa kepada Allah. Tidak boleh. Fa'innahu man arafa rabbahu ma'rifatan hakikatan istasghara fi jambi karamahi dzambahu fa ayyu dzambin la yasa'uhu afu subhanahu wa ta'ala fa innahu mangsa temene kelakuan man utayu man utawi yang arafak kang ngerti sapa man rabbahu pangeran iman. Jadi kalau ada orang mengetahui Tuhannya, ma'rifatan hakikatan, lawan pengetahuan yang benar, yang hakikat, dia memahami Allah, ya. Seperti yang sudah kita sering sampaikan, bahwa ungkapan tentang Tuhan itu adalah zat meliputi sifat, sifat menyertai asma, asma menandai af'al, af'al menjadi bahananya zat. Di situ kita mengetahui Allah, mengetahui makhluknya Allah, mengetahui ciptaannya Allah, merenungkan keagungan ciptaannya Allah, mengetahui sifat-sifatnya Allah, kita akan punya gambaran secara Allah. Memang Allah tidak akan pernah tergambarkan dari bayangan orang-orang yang membayangkan. Tidak bisa. Ya. Allah tidak akan terlihat dari pandangan orang-orang yang memandang. Tidak bisa. Tetapi kita ketahui lewat ciptaannya, lewat makhluknya, lewat keindahan, kemegahan, kedahsyatan ciptaannya. Kita fahami lewat sifat-sifatnya. Nah, kalau orang mengetahui seperti itu, istasghara mongko rasa cilik sepeman fi jambi karumi dalam sandinge kelumanane Allah, merasa cilik dzambau ing dosane Allah. Fa ayu dzambin mengundi dosa, ndiwe ana dosa, ndi ana dosa la yasau kang ora iso ngemothu ing dzambun apa afu pengapurane Allah. Mana ada dosa yang tidak bisa ditampung oleh kemaafannya Allah. Sebesar apapun dosa manusia, pemberian maaf oleh Allah jauh lebih luas. Maafnya Allah jauh lebih luas. Tidak mungkin maafnya Allah tidak mampu untuk mewadahi, ya, menampung dosa. Nggak ada. Mana nggak ada. Sebesar apapun dosa manusia, maafnya Allah jauh lebih luas. Amma azamatu dzambil lati tahmilu, ini nanti. Tahmilu murtakibahu ala taubati minhu wal iqla'anhu wa sidqil azami ala alla ya'uda ila mithlih fahiya azamatun mahmudatun wa hiya min alamati imanil abdi. Nah, ini yang harus hati-hati. Harus hati-hati. Apa kita nggak boleh merasa bahwa dosa itu besar, dosa kita itu banyak. Nah, tadi kan jangan sampai sebesar apapun kemudian menghalang-halang, menjadikan kita putus asa, menjadikan kita tidak husnudzon kepada Allah. Kita teruskan. Jadi amma adzamatul dzambi, anapun utawi perasaan gedene dosa allati ya adzamatul dzambi,
tahmilu kang mendorong apa allati murtaqibahu ing wong kang nglakoni dosa, ala taubatin dorong, tahmilu ala ta'amul kang dorong ala at-taubati ngatasi taubat minu saking dambun wal iklailan melepas mencabut anu saking dambun wasidkil azamilan bener tekad semangat kekuatan dorongan keinginan Allah yauda ngatasi Arab yang orang Bali sapa murtakib itu orang melakukan dosa fahya mengetahui azamah perasaan besar begitu itu adalah azamatun perasaan dosa mahmudatun yang terpuji. Jadi merasa besar dosanya adalah tapi itu terpuji. Wahya utawi azamatun mahmudatun itu adalah alamati imanil abdi, di antara dari tanda-tanda imannya seorang hamba. Jadi kalau ada orang dia melakukan perbuatan dosa, kemudian dia merasa dosanya banyak, tetapi perasaan dosa yang besar itu akan mendorong dirinya. Mendorong untuk apa? Mendorong untuk tidak lagi melakukan. Mendorong dia untuk taubat. Taubat itu apa? At-taubat itu adalah ar-ruju amma kana madhmuman fi syar'i ila ma huwa mahmudun fi syar'i. Jadi taubat itu adalah kembali dari segala hal yang tercela menurut syariat menuju kembali pada segala hal yang terpuji menurut syariat. Jadi kalau dia merasa dosanya banyak, kemudian mendorong dia untuk taubat, kemudian mendorong dia untuk bertekad untuk tidak lagi melakukan, dia betul-betul udah nggak ada itu, selesai itu. Nggak ada lagi keinginan itu, dia bertekad untuk menjadi lebih baik. Nah, kalau perasaan besar seperti itu, perasaan dosanya banyak yang seperti itu adalah sesuatu yang terpuji. Merasa dosanya banyak, perasaan seperti itu terpuji. Dan itu adalah bagian dari tanda-tanda imannya seorang hamba. Jadi, maka kita mesti senantiasa melakukan taubat, melakukan penjernihan, melakukan zero mind process. Kita kembali dari segala hal yang tidak baik menuju segala hal yang terpuji menurut Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.